Halo, kalian para pejuang ekonomi, para debitur macet yang saat ini sedang berusaha untuk bangkit. Salam hormat, salam sejahtera. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan yang berlimpah, dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kalian lakukan. Pada video kali ini, saya akan mengupas, mari kita kupas tentang hal yang sering diucapkan atau disampaikan oleh kolektor mengenai bayar semampunya, ya. Gimana? Kalian akrab dengan ucapan seperti ini? Jadi seringkali ya debitur macet tuh biasanya akan ditawari oleh kolektor, baik itu yang telepon ataupun yang datang. Tadinya sok galak ya, awalnya galak. Ujung-ujungnya apa? Nawarin. Pak, Bu, bayar aja semampunya. Kemudian dia sebutkan tuh nominal tertentu, entah itu 100.000, entah itu 200.000, ataupun 500.000, intinya bayar semampunya. Ya, bayar semampunya dulu Pak, sebagai bentuk itikat baik Bapak. Begitu. Nah, begitu debitur kemudian menyanggupi dan dia minta ya, oke saya mau membayar, tapi bisa nggak saya minta surat persetujuannya dulu sebagai pegangan untuk saya dan sebagai bentuk komitmen bersama. Nah ini biasanya nih si kolektor itu biasanya akan AIUEO tuh. Yang ujung-ujungnya apa? Ujungnya akan bilang, maaf Pak, maaf Bu, itu kami tidak bisa berikan karena bukan kebijakan dari bank. Mikir nggak kalian? Tadi ditawarin bayar semampunya. Begitu si debitur oke dan minta hitam di atas putih, wajar dong. Karena debitur kan akan mengeluarkan uang. Dia harus tahu dong, harus punya dong dasar pegangannya tuh apa, hitam di atas putihnya harus ada dong. Begitu nanya itu, ujung-ujungnya bilang bukan kebijakan dari bank. Terus ngapain kalian ngomong seperti itu? Ngapain? Hah? Kebijakan dari siapa? Joko Lodong gitu. Kok bisa-bisanya ngomong bayar semampunya? Ini ucapan seperti inilah yang saya katakan sebagai ucapan mie instan. Cepet jadi tapi nggak ada isinya, angin doang, angin surga. Ujung-ujungnya apa? Nyesatin debitur macet. Itu sama saja ya, kalian nih para debitur sudah tenggelam, diinjek lagi supaya makin tenggelam ke dasar sumur. Tuh, logikanya begini deh ya. Kalau bank nggak ngasih surat resmi, pegangan, perjanjian, atau apapun itu, hitam di atas putih itu, kemudian uang yang debitur store itu dianggap sebagai apa? Iuran kas RT? Atau apa nih? Ntar yang ada ujung-ujungnya apa? Nggak berkurang tagihan. Terus ternyata apa bilangnya? Itu kan sebagai bentuk itikat baik Bapak atau itikat baik Ibu. Goodwill. Goodwill pala lo. Goodwill. Itu uang tuh yang dibayarin dari kekurangannya si debitur. Nggak berlebihan debitur tuh. Apalagi yang sedang macet ini. Tapi karena memang mau menunjukkan itikat baiknya, dia bayarkan. Nah, terus kedua nih, bayar semampunya aja. Kelihatannya manis ya, bayar semampunya aja. Padahal ini mah jebakan Batman kalau kalian nggak terima surat apapun. Hari ini kalian bayar 200.000 atau 300.000. Hari ini, bulan depannya lagi. Nah, tahu-tahu ada kolektor lain yang nagih. Dengan entengnya terus bilang apa? Bapak atau Ibu, tagihan Bapak sudah 6 bulan atau setahun. Bagaimana nih Pak, kok belum pernah ada pembayaran sama sekali? Nah, mati nggak lo? Permainan berarti kan, jebakan kan? Itulah perlunya kita punya surat pegangan, hitam di atas putih. Bukan hanya terlena mendengar kata-kata bayar semampunya. 3 nih, kalau memang si kolektor itu, apa yang dia katakan itu memang resmi, dan memang dia benar-benar niat ngebantu debitur, ya, ngapa nggak berani ngeluarin perjanjian hitam di atas putih? Kan wajar dong, kok memang
itu kalian niatnya ngebantuin debitur yang sedang macet, bayar semampunya, ya keluarkan dong hitam di atas putih. Saya jamin, saya yakin, bahkan saya pribadi akan menggerakkan member-member saya untuk membayar. Kalau memang resmi ada hitam di atas putihnya, taruhlah nih, bank kan memang niatnya membantu, kemudian yaitu tadi bayar semampunya, minimal misalkan bank menyatakan gini, ya udah Pak atau Bu bayar saja setiap bulannya minimal, ingat ya kata-katanya, minimal 200.000 atau minimal 300.000 sampai lunas misalkan ya, sampai lunas. Ya udah keluarkan aja suratnya hitam di atas putih bahwa menyetujui pembayaran debitur A sebesar misalkan 300, minimal 300.000 setiap tanggal sekian. Ya udah, itu kan resmi. Terus jangan nih kolektor berpikir, wah enak banget debitur tuh, bayarnya cuma 300.000, lama banget kapan lunasnya. Dodol, saya kasih tahu ya, nggak ada orang yang mau lama-lama kena masalah. Ya, minimal 300.000, paling nggak si debitur ini yang macet ini pikirannya tenang. Tapi dalam perjalanan waktu, logikanya nih, banyak debitur macet, mayoritas bahkan ya, itu kalau dia punya rezeki lebih pasti akan dia bayar lebih. Misalkan minimalnya cuma 300, tapi dia ada rezeki 500, dia bayarkan. Bulan depan ada rezeki 1 juta, dia bayarkan. Karena apa? Nggak ada orang yang mau lama-lama punya utang, punya masalah. Pasti maunya tuh cepat diselesaikan. Kalau kalian atau kolektor kemudian berpikir, wah enak banget, lama banget selesainya, itu berarti kalian modelan yang apa? Modelan yang mau manfaatkan situasi. Kalau debitur macet mah, yang mayoritas, kalau dia ada kemampuan, dia akan selesaikan secepatnya. Itu logikanya tuh seperti itu. Nah, kalau ada kolektor yang nawarin semampunya, bayar semampunya tapi tidak mau mengeluarkan hitam di atas putihnya, itu berarti akal-akalan. Ya, cuma mau supaya debitur itu store hari ini, dianya aman, urusan besok mah urusan kolektor yang lain. Makanya jangan mau ya kalian para debitur macet, kalau tidak ada hitam di atas putihnya, jangan pernah bayar. Saya tegaskan, jangan dibayar. Kalau kalian bayar, itu sama aja kalian menyerahkan leher kalian untuk semakin cekek. Perkara uang harus ada hitam di atas putihnya. Mau itu uang besar, mau itu uang kecil, harus ada hitam di atas putihnya. Kalau misalkan kalian debitur mau membayar, pertama ya, kalian harus catat. Pertama, kalian minta itu tadi, hitam di atas putihnya. Ingat bentuknya harus resmi, PDF resmi, bukan PDF editan, ataupun malah WA yang panjang yang ngaku dari atasan yang menjelaskan bla 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 bahwa ini aman dan sebagainya. Jangan mau, tetap harus minta surat resmi, isinya mencakup pertama ya, nominal yang kalian harus bayarkan setiap bulannya, tanggal jatuh temponya, lalu tenggang waktunya berapa lama, dan juga sanksi-sanksinya apa saja apabila melanggar. Itu harus jelas semuanya. Dan kalau mereka nggak bisa kasih itu, saya tegaskan lagi, jangan dibayar. Bilang aja dengan tegas, saya akan bayar kalau nanti ada surat resminya. Jadi sama belum surat resminya keluar, saya akan tunggu. Gitu aja. Tapi gimana Pak, kalau nanti mereka marah? Marah biarkan saja. Kalian mau masuk jebakan lagi? Kalian sudah terperosok ke jurang atau ke sumur, terus masuk makin terperosok makin dalam lagi, mau? Jangan mau dong. Ya, kalian harus ingat bagaimanapun juga kalian itu, debitur macet itu sudah berkontribusi bagi si bank tempat kalian menjadi debitur atau nasabah ya. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Sudah berapa banyak kalian berikan profit buat bank, yang profit itu diantaranya untuk menggaji karyawan dan si kolektor itu salah satunya. Dan jangan kemudian begitu kalian sedang jatuh, sedang terpuruk ya, kemudian dibodoh-bodohi, seolah-olah ingin dibantu, seolah-olah
baik hati membantu, tapi ternyata kalian dijebak masuk perangkap, semakin terpuruk. Jangan sampai itu terjadi. Coba bayangin, kalian sudah terpuruk, ya. Kemudian disuruh bayar suka-suka, semampunya, tapi nggak ada surat, nggak ada perjanjiannya. Ada lagi nanti yang suruh pinjam sana sini, padahal tahu kalian lagi terpuruk, ekonomi kalian lagi nggak baik-baik saja. Nah, sekarang yang gila itu siapa kok kayak begitu coba? Jadi pesan saya sekali lagi pada kalian, jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dibego-begoi, ya, sama ucapan-ucapan yang kesannya itu baik, kesannya itu ingin membantu, padahal ujung-ujungnya itu menjerumuskan kalian. Jangan karena saat ini sekarang kalian sedang desperate, lalu saking desperate-nya sampai termakan rayuan atau bujukan seperti itu, karena akhirnya ujung-ujungnya kalian akan menyesal. Ingat ya, kalian itu bukan maling, kalian itu bukan penjahat, kalian itu cuma orang yang saat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sedang macet. Yang kalian butuhkan saat ini adalah kesempatan. Yang kalian butuhkan saat ini adalah ketenangan. Kalau memang membantu, benar-benar membantu. Bukan membantu yang ujung-ujungnya adalah perangkap, ujung-ujungnya jebakan Batman. Kalian butuh solusi yang real, bukan sekedar angin surga. Oke? Demikian video saya, rekan-rekan. Apabila kalian mendapat manfaat dari video ini, silahkan di-share. Dibagikan video ini ke mana-mana. Ke teman kalian, ke saudara kalian, atau ke siapapun yang saat ini sedang mengalami permasalahan macet kartu kredit, macet KTA, ataupun pinjol. Dan bagi kalian yang ingin bergabung, silahkan bergabung dengan kami, Omah Solusi Indonesia. Komunitas kami adalah komunitas yang berbasis pelayanan, tidak ada biaya apapun, semua mentor di Omah Solusi Indonesia tidak meminta bayaran apapun. Tujuan kami adalah untuk membantu kalian, agar kalian tetap tegak, agar kalian bisa bangkit kembali, menatap perekonomian kalian, lepas dari ketakutan, dari stres, dan dari depresi kalian. Ya, kalau kalian ingin bergabung, silakan hubungi nomor di sini nih. Sebutkan nama, domisili, dan permasalahan kalian. Nanti akan saya hubungi. Dan mohon maaf kalau saya mungkin butuh waktu untuk menghubungi kalian, karena memang ada juga kesibukan-kesibukan lain yang saya lakukan. Tapi pasti akan saya hubungi. Ingat ya, kami di Omah Solusi Indonesia, semua mentor di Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan debitur macet untuk lari dari tanggung jawabnya, untuk lari dari hutang-hutangnya. Bagaimanapun juga hutang itu harus dibayar, ya. Tapi nanti apabila ekonomi kalian sudah membaik, keluarga kalian kebutuhannya sudah terpenuhi, silahkan bayarkan hutang kalian satu demi satu. Yang penting pikiran kalian harus tenang dulu, hati kalian harus gembira, bahagia dulu, dan percayalah jalan pasti akan terbuka. Tetap semangat, jangan menyerah, karena badai pasti berlalu. Berani bicara, berani merekam, berani mengupload.